Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas akhir kami, perencanaan bisnis digital yang berjudul Kebun Box, layanan produk hidroponik segar. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Fitri Afifah dengan NIM terakhir 573. Perkenalkan, nama saya Naura Yuliana Diva dengan NIM akhir 551. Perkenalkan, saya Devina Bunga dengan NIM 562. Materi yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Nah, perencanaan bisnis ini itu mengusulkan peluncuran Kebun Box, sebuah layanan digital yang menawarkan produk hidroponik segar dan paket bahan makanan siap olah. Visi utama dari Kebun Box ini sendiri adalah menjadi solusi utama bagi masyarakat modern dalam menyediakan bahan makanan sehat dan segar, sekaligus berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan komunitas lokal. Nah, strategi bisnis Kebun Box itu berfokus pada kemudahan, kesehatan, dan juga keberlanjutan dengan memberikan solusi lengkap dalam bentuk langganan sayuran hidroponik dan paket masakan siap olah. Nah, selanjutnya yaitu pendahuluan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, gaya hidup sehat itu telah menjadi perhatian utama masyarakat, khususnya di kawasan urban. Nah, kesadaran akan pentingnya konsumsi bahan makanan segar dan sehat terus meningkat. Seiring dengan berkembangnya informasi tentang dampak buruk pola makan yang tidak sehat terhadap kesehatan. Kebun Box hadir sebagai solusi inovatif yang menggabungkan pertanian hidroponik, kemitraan dengan pedagang lokal, dan juga teknologi digital untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan memanfaatkan metode pertanian hidroponik, Kebun Box itu mampu menyediakan sayuran segar yang tidak hanya hemat lahan tetapi juga bebas dari pestisida berbahaya. Nah, selanjutnya ada analisis pasar. Nah, analisis pasar ini terdiri dari yang pertama ada target pasar. Nah, Kebun Box itu menyasar masyarakat urban di kota besar yang terdiri dari dua segmen utama, yaitu yang pertama ada profesional muda atau dari 25 tahun sampai 40 tahun. Nah, profesional muda ini terdiri dari individu yang bekerja di sektor formal seperti karyawan kantoran, profesional independen, dan juga wirausaha muda terutama di kota besar yang seringkali memiliki kesibukan tinggi yang membuat mereka itu sulit meluangkan waktu untuk berbelanja bahan makanan di pasar tradisional ataupun supermarket. Nah, yang kedua, yaitu ada keluarga kecil atau pasangan muda dengan anak. Nah, pasangan muda dengan anak itu tuh biasanya memiliki prioritas untuk menyediakan makanan bergizi bagi keluarga mereka, terutama bagi anak-anaknya. Nah, selanjutnya ada demografi. Nah, yang pertama itu ada lokasi, yaitu Kebun Box itu menyasar kota-kota besar dengan infrastruktur logistik yang memadai dan akses luas terhadap layanan internet seperti kota Jakarta, Surabaya, dan juga Bandung. Nah, penghasilannya Kebun Box ini menyasar ke pendapatan rumah tangga menengah ke atas, yaitu dari range 7 juta hingga 15 juta per bulannya, yang mampu membeli produk dengan nilai tambah seperti sayuran hidroponik segar dan paket bumbu alami. Dan yang ketiga, karakteristik gaya hidup. Nah, konsumen yang cenderung mencari kemudahan layanan berbasis teknologi serta mengutamakan kesehatan dan efisiensi waktu dalam keseharian mereka. Nah, yang ketiga ada tren industri. Nah, tren konsumsi sehat di Indonesia itu terus mengalami peningkatan. Menurut survei Global Data tahun 2023, 57% masyarakat urban Indonesia mulai mengutamakan produk-produk organik atau segar yang bebas dari bahan kimia yang berbahaya. Lalu yang keempat ada kebutuhan konsumen. Nah, kebutuhan konsumen ini ada tiga. Yang pertama kemudahan, kesehatan, dan juga keberlanjutan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada analisis pesaing atau SWOT. Nah, dari kekuatannya sendiri ini, Kebun Box itu memiliki kekuatan yaitu yang pertama keunikan model bisnis, keberlanjutan dan kolaborasi lokal, terus lalu platform digital yang terintegrasi. Nah, yang kedua itu ada weakness atau kelemahannya yaitu modal awal yang terbatas, produksi terbatas, dan juga kesadaran merek. Terus yang ketiga itu ada opportunities atau peluang, yaitu pasar yang tumbuh pesat, kolaborasi dengan pasar tradisional, dan juga inovasi teknologi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu threats atau ancaman. Ini tuh meliputi persaingan dari platform besar, fluktuasi ekonomi, dan juga ketergantungan pada infrastruktur digital. Selanjutnya yaitu model bisnis. Yang pertama, bagaimana bisnis akan menghasilkan pendapatan, yaitu yang pertama langganan sayuran hidroponik, kedua paket bahan masakan siap olah, ketiga penjualan eceran, keempat kemitraan dengan bisnis lokal, kelima layanan premium, keenam pendapatan dari edukasi dan workshop, dan yang ketujuh produk berbasis keberlanjutan. Selanjutnya yaitu deskripsi produk atau layanan yang ditawarkan, yaitu yang pertama sayuran hidroponik segar. Produk utama berupa sayuran
daun seperti selada, bayam, dan kale. Yang kedua, paket masakan siap olah mengkombinasikan bahan segar dan resep praktis untuk berbagai jenis masakan, misalnya salad, tumis, sehat, atau sup. Yang ketiga, layanan kesehatan, paket langganan rutin untuk pengiriman mingguan sayuran segar dan bahan makanan lengkap. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, rencana untuk memasarkan produk atau layanan. Yang pertama yaitu digital marketing, yaitu website dan aplikasi mobile. Yang kedua SEO atau blog edukasi, dan yang terakhir media sosial. Dan yang kedua offline marketing, ada pop-up shop, kemitraan dengan komunitas. Kemudian yang ketiga yaitu influencer dan call, berkolaborasi dengan influencer. Dan yang terakhir penawaran awal menggunakan diskon untuk pelangganan pertama dan program reward effect. Kemudian yang kedua, strategi untuk menarik pelanggan dan mempertahankan pelanggan, yaitu yang pertama menarik pelanggan baru dengan cara campaign kesadaran, kedua free trial atau sampel, ketiga marketplace innovation, dan yang terakhir itu edukasi. Kedua, mempertahankan pelanggan yaitu dengan cara program loyalitas, kedua langganan fleksibel, ketiga konten berkala, dan yang terakhir personalisasi layanan. Dan yang terakhir yaitu community engagement, yaitu ada bangun komunitas online bagi pelanggan dan mempromosikan tanaman mingguan. Selanjutnya yaitu rencana operasional. Ada struktur organisasi dan tim yang diperlukan, yaitu yang pertama CEO atau founder, kedua COO, yang ketiga manajer produksi dan kualitas, keempat tim teknologi, kelima tim pemasaran, dan keenam tim operasional dan logistis, logistik, dan yang terakhir customer support. Selanjutnya yaitu rincian proses operasional sehari-hari dan teknologi yang digunakan. Proses operasional harian, yang pertama produksi dan pengadaan, kedua pengecekan kualitas, ketiga pengemasan, keempat pengiriman, dan yang kelima pelanggan dan layanan purna jual. Kemudian ada teknologi yang digunakan yaitu e-commerce platform, kedua sistem ERP, ketiga CRM, keempat IoT untuk hidroponik, kelima sistem pembayaran digital, dan yang terakhir dashboard analitik. Selanjutnya ada rencana keuangan. Nah, itu yang pertama ada pendapatan. Pendapatan ini ada langganan sayur hidroponik. Target minimal 100 pelanggan di tahun pertama dengan rata-rata langganan 250.000 per bulan. Dan pendapatan bulanannya ada 25 juta. Yang kedua ada paket bahan masakan siap olah. Target penjualan harian 20 paket dengan harga 50.000 per paket. Pendapatan bulanannya ada 30 juta per bulan. Yang ketiga ada penjualan eceran, yaitu penjualan rata-rata 15 juta per bulan melalui platform digital. Yang keempat adalah layanan premium dan edukasi. Pendapatan dari pelatihan hidroponik dan produk khusus yaitu 10 juta per bulan. Lalu total pendapatan bulanannya ada 80 juta dan target pendapatan tahunannya ada 960 juta. Lalu ada biaya operasional. Yang pertama ada mencakup produksi hidroponik, yaitu ada bibit, pupuk, dan perawatan, sekitar 5 juta per bulan. Lalu ada perawatan teknologi LOT, yaitu 2 juta per bulan. Lalu yang kedua ada logistik dan pengemasan. Pengemasan ramah lingkungan yaitu 5 juta per bulan, dan pengiriman atau mitra logistik yaitu 10 juta per bulan. Yang ketiga ada teknologi dan aplikasi. Pemeliharaan platform digital, di sebulannya ada 3 juta per bulan, dan langganan CRM dan ERP yaitu 2 juta per bulan. Yang keempat ada pemasaran, digital marketing dan influencer itu ditempatkan 5 juta per bulan, dan gaji karyawan yaitu ada tim operasional, teknologi, pemasaran, dan support yaitu 25 juta per bulan. Total biaya bulanan yaitu 57 juta, dan total biaya tahunan ada 684 juta. Lalu ada keuntungan margin, yaitu keuntungan bulanannya 80 juta dikurangi 57 juta sama dengan 23 juta. Keuntungan tahunan yaitu ada 276 juta. Dan margin laba bersihnya ada 28,75%. Lalu ada investasi awal, yaitu ada struktur hidroponik sekitar 50 juta, dan pengembangan aplikasi dan website ada 30 juta. Lalu logistik awal sekitar 20 juta, dan modal kerja awal dalam artian 3 bulan yaitu ada 1
171 juta. Lalu total investasi awal yaitu 271 juta. Lalu ada break even point atau BEP. Total investasi awal yaitu 270 juta, lalu keuntungan bulanannya 23 juta. Waktu BEP-nya 12 bulan. Selanjutnya ada strategi peningkatan pendapatan, yaitu ekspansi ke e-commerce besar atau shop yang bisa dibilang Shopee atau Tokopedia. Lalu yang kedua, tambahan layanan kelas hidroponik online. Dan yang terakhir, paket promosi bundling untuk meningkatkan langganan. Lalu selanjutnya ada risiko dan mitigasi. Yang pertama ada risiko operasional, yaitu gangguan pasokan bahan baku, dan mitigasinya kerjasama dengan beberapa pemasok untuk mengurangi ketergantungan, sediakan stok cadangan. Lalu permasalahan pengirimannya itu ada gunakan mitra logistik terpercaya dan real-time tracking. Lalu masalah teknis platform digital, yaitu mitigasinya siapkan tim teknologi 24/7 dan lakukan pengujian rutin. Yang kedua ada risiko pasar, yaitu ada persaingan bisnis serupa. Itu ada mitigasi, tingkat kualitas, inovasi dan layanan pelanggan, optimalkan pemasaran digital. Yang kedua ada perubahan preferensi konsumen, yaitu mitigasinya melakukan survei pasar rutin dan sesuaikan produk sesuai tren. Yang ketiga ada risiko finansial, yaitu penjualannya rendah, dan mitigasinya terapkan promosi efektif seperti diskon awal dan loyalitas pelanggan, optimalkan biaya operasionalnya. Lalu yang kedua ada kekurangan likuiditas, yaitu mitigasinya siapkan dana darurat, bangun hubungan dengan mitra keuangan. Nah, selanjutnya ada resiko lingkungan, yaitu gangguan hidroponik akibat listrik atau cuaca. Mitigasinya menggunakan genset atau panel surya, pantau lingkungan dengan alat LOT. Lalu yang selanjutnya resiko regulasi, yaitu perubahan aturan pemerintah. Mitigasinya pastikan kepatuhan sejak awal dan aktif berkoordinasi dengan otoritas. Yang terakhir ada risiko reputasi, yaitu keluhan pelanggan, dan mitigasinya terapkan kontrol kualitas ketat, siapkan sistem penanganan keluhan yang responsif. Lalu kesimpulannya, perencanaan bisnis Kebun Box sebuah layanan digital berbasis keberlanjutan yang menawarkan produk hidroponik segar serta paket bahan masakan siap olah. Kebun Box hadir sebagai solusi inovatif bagi masyarakat urban yang ingin mendapatkan bahan makanan sehat dan segar dengan cara praktis melalui kolaborasi dengan petani lokal, pedagang, pasar, serta teknologi digital. Kebun Box tidak hanya berfokus pada penyediaan produk berkualitas tinggi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan lokal. Lalu yang terakhir ada rekomendasi. Untuk memastikan keberhasilan bisnis Kebun Box, beberapa langkah strategi yang disarankan adalah yang pertama, diversifikasi produk dan layanan, yaitu menambahkan varian produk seperti buah-buahan hidroponik untuk memperluas segmen pelanggan. Yang kedua ada mengembangkan layanan workshop hidroponik secara daring dan tatap muka untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang kedua ada ekspansi geografis, melalui dengan cakupan kota-kota besar di Indonesia, kemudian merambah ke kota-kota kecil dengan potensi pasar yang berkembang. Yang ketiga ada peningkatan teknologi, mengoptimalkan penggunaan LOT untuk meningkatkan efisiensi produk dan memperbaiki sistem logistik guna mempercepat pengiriman. Yang keempat ada fokus pada branding dan edukasi, yaitu yang pertama ada meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi tentang manfaat hidroponik dan berkelanjutan. Yang kedua, meluncurkan program loyalitas untuk mempertahankan pelanggan. Yang kelima ada pengelolaan resiko, yaitu menyusun rencana mitigasi resiko untuk ketergantungan pada mitra lokal dan fluktuasi pasokan bahan baku. Dan yang terakhir ada pengukuran dampak sosial dan lingkungan, yaitu ada evaluasi kontribusi Kebun Box terhadap ekonomi lokal dan pengurangan jejak karbon untuk memperkuat nilai merek.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.